Walau kisah cintanya dengan Desi Ratnasari telah lama berlalu, namun petualangan cinta Abdul Latif mantan Menteri Tenaga Kerja masa Orde Baru itu masih tetap memiliki daya sensasional yang tinggi. Seperti berita pernikahannya dengan manajer public relation Latifi Dona Luisa yang tidak lain adalah karyawannya sendiri, cukup mengundang perhatian masyarakat termasuk media pers. Mungkin pernikahan Abdul Latif ini dianggap menarik mengingat usianya yang sudah 63 tahun menyunting Dona yang... Tapi siapa sangka, kebahagiaan yang diharapkan berumur panjang itu ternyata hanya sesaat saja. Jika mereka benar-benar bercerai, maka usia perkawinan mereka hanyalah 2,5 tahun saja. Waktu yang cukup singkat untuk ukuran sebuah pernikahan. Dan menariknya lagi, tidak ada tangisan yang mewarnai perceraian mereka. Pemirsa, selalu saja ada sisi menarik yang diberitakan dari para selebriti. Dan berikut ini kita simak sejumlah berita hangat dan menarik dari dunia selebriti yang sayang jika Anda lewatkan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun RCTI yang ke-14, stasiun televisi swasta pertama di Indonesia ini menggelar acara off-air pada hari Minggu 24 Agustus kemarin. Pada kesempatan itu sejumlah acara digelar seperti silaturahmi jajaran direksi dengan masyarakat sekitar Kebonjeruk, imunisasi gratis untuk balita, lomba melukis tingkat sekolah dasar dan bakti sosial. Pada kesempatan itu juga pihak RCTI memberikan bingkisan kepada sejumlah anak yatim piatu. Dalam acara itu hadir pejabat sementara Haritanu Sudibyo selaku Presiden Direktur RCTI, sejumlah pemuka agama dan organisasi masyarakat. Tentang diadakannya acara off-air RCTI itu, Haritanu Sudibyo memberikan penjelasannya kepada Cek dan Dicek. RCTI kan pelayanan masyarakat sebagai TV, jadi bukan hanya milik karyawan atau milik pemegang saham, tapi milik masyarakat. Jadi mindset kami ya agak berubah ya. Jadi bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik mungkin. Tentunya dengan pelayanan jasa tayangan TV ya, konten hiburan dan jasa informasi. Tapi di luar itu tentunya kami juga memiliki tanggung jawab sosial. Seperti diketahui saat ini persaingan antar stasiun televisi begitu kerasnya. Lantas bagaimana pihak RCTI dalam menghadapi tantangan seperti itu? Konten yang berkualitas dan saya pikir RCTI sudah pada posisi seperti itu. Iya. Pada hari yang sama, direksi dan seluruh karyawan tayangan dan tabloid Cek dan Dicek juga merayakan hari ulang tahunnya secara intern di kantor tabloid Cek dan Dicek. Tayangan Cek dan Dicek berulang tahun yang ke-6, sedangkan tabloid Cek dan Dicek yang ke-5. Dalam acara itu, kami merayakan hari ulang tahun bersama masyarakat Meruya, Jakarta Barat. Hadir pada acara itu jajaran direksi, karyawan serta sejumlah artis seperti Dorce Gamalama, Rita Dinah Kandi, Anwar Fuadi, dan Yayu Suseno. Dalam kesempatan itu manajemen Bintang Group memberikan penghargaan kepada karyawan Bintang Group yang dinilai telah mencapai prestasi secara maksimal. Puncak acara ulang tahun tabloid dan tayangan Cek dan Dicek akan diselenggarakan pada tanggal 7 September mendatang dengan mengundang sejumlah artis ibu kota. Bintang Group bersama Auto Stereo Entertainment dan sponsor lainnya menggelar acara premier film Too Fast Too Furious. Dalam acara yang digelar di lobi depan Pusat Perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta Selatan pada malam Minggu 23 Agustus kemarin itu, dipajang sejumlah mobil sport yaitu mobil yang dipakai dalam film yang bernuansa balapan tersebut. Mobil-mobil berkesan mewah dan sporty itu bisa dilihat langsung dari dekat oleh para pengunjung yang kebetulan hadir dalam acara tersebut. Sebagai pengisi acara tampil grup band The Fly membawakan lagu-lagu hitsnya. Tentang penampilannya pada acara itu, anak-anak The Fly yang berpenampilan sesuai dengan tema film tersebut memberikan komentarnya tentang hubungan musik rock dengan balapan mobil. Cocok banget kalau bagi kita, soalnya kan semakin ngerok semakin kenceng, ya mobilnya semakin cepat gitu kali ya. Sama-sama kenceng. Sama-sama kenceng. Kalau anak-anak yang suka musik rock, suka dengan balapan belum tentu juga ya. Ada yang suka balapan tapi sukanya R&B ya, itu terserah dari individu masing-masing sih. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek.
Walau kisah cintanya dengan Desi Ratnasari telah lama berlalu, namun petualangan cinta Abdul Latif mantan Menteri Tenaga Kerja masa Orde Baru itu masih tetap memiliki daya sensasional yang tinggi. Seperti berita pernikahannya dengan manajer public relation Latifi Dona Luisa yang tidak lain adalah karyawannya sendiri, cukup mengundang perhatian masyarakat termasuk media pers. Mungkin pernikahan Abdul Latif ini dianggap menarik mengingat usianya yang sudah 63 tahun menyunting Dona yang baru berusia 28 tahun. Sejak mendengar rencana pernikahannya banyak wartawan yang berusaha mendapatkan informasi langsung, tetapi bos Latif Corporation itu tidak pernah bersedia memberi keterangan. Keterangan hanya diperoleh dari Dona, itu pun harus seizin Abdul Latif. Sikap tertutup juga dilakukan oleh Latif pada saat resepsi pernikahannya Jumat 22 Agustus lalu. 2 hari sebelum tanggal pernikahannya, rumah Abdul Latif di daerah Kalimalang, Jakarta Timur yang akan dipakai sebagai tempat perhelatan telah dijaga ketat. Setiap orang yang masuk harus melewati pemeriksaan beberapa satpam sehingga tidak satupun wartawan yang lolos masuk ke dalam rumahnya. Begitu pula pada saat resepsi, wartawan yang datang hanya bisa mengambil suasana pesta dari luar rumah. Tapi lucunya 2 hari setelah pesta pernikahan, Abdul Latif membagi-bagikan rekaman video dan foto resepsi pernikahannya melalui public relation Latifi kepada sejumlah wartawan yang menginginkannya. Tapi baik Dona maupun Latif sama sekali tidak memberikan keterangan apa-apa. Untuk melengkapi berita pernikahan Abdul Latif dan Dona itu, Cek dan Dicek mencoba mewawancarai Nyonya Nursiah, istri pertama Abdul Latif. Karena menurut sumber yang enggan disebut namanya, sebelum resmi meminang Dona, Abdul Latif mengenalkan Dona terlebih dahulu kepada Ibu Nur. Tapi kabarnya pula anak-anak Abdul Latif dari Nyonya Nur tidak setuju dengan pernikahan ayahnya itu sehingga sempat menimbulkan suasana tegang di antara keluarga. Karenanya 2 hari menjelang pernikahan, Nyonya Nur yang ditemui Cek dan Dicek tidak mau memberi komentar. Aduh jangan deh, bapaknya nanti nggak enak. Soalnya nanti dikira ibu sirik lagi. Jangan. Oh. Ya maaf ya dek ya. Bapak aja tuh kerja. Jadi ibu besok diundang nggak? Hah? Ibu diundang nggak besok? Ya nanti pada nonton ibu gimana? Hah? Enggak, diundang nggak ibu di sana? Ya diundang keluarga. Tapi saya ada urusan besok. Makasih ya dek ya. Namun pendirian Nyonya Nur berubah setelah acara resepsi pernikahan. Senin kemarin Nyonya Nur bersedia memberikan waktu kepada tim Cek dan Dicek untuk mewawancarainya. Apa komentar Nyonya Nur tentang hal itu? Jadi manusia itu harus bersifat menerima takdir, menerima yang baik, jangan berhati cemburu atau berhati jelek. Jadi supaya kamu hidupnya tentram. Kalau orang sifatnya itu dendam atau ada kesel, ada apa, tidak terpancarkan di hati, di wajahnya gitu. Ibu Nur menikah dengan Abdul Latif pada tahun 1967 setelah cukup lama berpacaran. Namun setelah 23 tahun berumah tangga, akhirnya mereka bercerai pada tahun 1990. Alasannya sudah tidak ada kecocokan lagi. Kita itu berpisah itu enggak dengan kemarahan, dengan damai. Bahwa saya sukanya pergi, nah, dia mesti merelakan saya pergi karena kita nggak satu komitmen lagi gitu. Udah beres, nggak ada apa-apa. Pembagian harta pun nggak dipikirin, pembagian anak apalagi, karena anak itu bukan milik kita, mutlaknya nggak milik Tuhan. Praktis kan? Karena ibu memang orangnya senang yang praktis. Meski telah bercerai hingga saat ini, hubungan Ibu Nur dengan Abdul Latif masih tetap baik. Seperti biasa, seperti belum berpisah aja, saling mengunjungi gitu. Jadi nggak ada persoalan apa-apa. Kalau lebaran datang, kalau ada cucu-cucu ulang tahun ya kita sama-sama. Lalu bagaimana perasaan Ibu Nur saat dikenalkan dengan Dona? Udah dikenalin, dia udah tahu saya orangnya pasti baik sama dia. Dengan cara dia ngenalin Dona itu udah suatu tanda dia minta izin. Dia manggil saya sebagai ibunya. Oh, dipanggil ibu ya? Iya, Bunda dipanggilnya. Bunda dipanggil? Iya. Jadi Ibu yang menuntut begitu apa dia spontan? dia spontanitas. Oh, manggilnya Bunda aja ya. Iya deh, boleh. Aku juga sama dia sayang, soalnya dia itu orang muda yang harus dilindungin. Dia kan belum pernah berumah tangga. Masa ibu mau ngajarin yang enggak? Jika memang merelakan Abdul Latif menikah lagi dengan Dona, mengapa saat pernikahan Ibu Nur tidak datang? Mana mungkin datang, nanti bikin suasana nggak baik, nggak happy orangnya nanti. Sejak bercerai sampai saat ini, Abdul Latif sudah 2 kali menikah. Lalu mengapa Ibu Nur tidak pernah berpikir untuk menikah lagi? Ya tunggu Tuhan ngirim jodoh buat saya.
Saya ini banyak jodoh, tapi gimana ya? Misalnya saya liwat di terminal Pulau Gadung, jodoh saya di Cililitan sana, ya nggak ketemu. Perlu dicariin kamu. Nggak usah lah. Kalau dicariin itu mah udah pasti pakai ini dong, komisi.